Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan nama saya Nanin Verina Widya Putri. You can call me Miss Verin. And today meeting I will share you about reading tips ya. How to answer reading questions in TOEFL dan sejenisnya. Oke. Biasanya di reading question ya itu kita akan ditanyai tentang topik sentence, tentang detail, and vocabulary. Ya, nah untuk topik sentence biasanya pertanyaannya itu adalah what is the main idea of the passage? What is the main idea of the paragraph? Gitu kan biasanya. Dan juga ada yang model soal yang what is the title of this passage? What is the best title for this paragraph? Nah, seperti itu. Nah, itu berarti menanyakan topik sentence, teman-teman. Nah, kalau ditanyakan seperti itu, gimana? Nah, nanti kita kupas kupas how to find the topic sentence ya. Lalu yang kedua, biasanya kita juga akan ditanya tentang details, tentang state the detail and unstated detail. Nah, biasanya it refer to apa? Terus what is the meaning of ini apa? Nah, kita akan cek langsung ke contohnya ya nanti. Yang ketiga, biasanya kita ditanyai vocabulary. Ya, vocabulary ini biasanya diambil dari paragraf tersebut atau teks tersebut, words-nya diambil dari paragraf itu. Misal ada kata run gitu ya. Run in the text meaning, nah berarti vocabulary itu ya. Run itu dalam passage itu atau teks itu arti lainnya apa? Sinonimnya apa? Nah, di sini biasanya kalau ada pertanyaan references atau sinonim itu berarti mengarah ke vocabulary. Dan kita bahas satu persatu all those topic ya, all those apa namanya yang biasa ditanyain di reading. Oke, yang pertama ada topik sentence. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, biasanya ada yang ditanyain main idea. Nah, bagaimana kalau ditanyain main idea? Nah, first ya, kamu harus lihat paragrafnya. Look at the paragraph. Read the first sentence of each paragraph. Ya, so kita harus benar-benar paham ya, benar benar oh ini paragraf yang pertama nih yang ditanyakan berarti kita fokus ke paragraf yang pertama. Atau kalau kita ditanyain fokus ke main idenya, what is the basic talk about discuss. Nah, itu berarti kita harus lihat the first sentence of each paragraph. Kalau paragrafnya 5, berarti kita harus melihat 5 baris ya. Dari 5 baris apa dari setiap paragraf tersebut di first sentence-nya. Nah, ketika sudah lihat tuh, oh, kayaknya ini nih yang menjadi main idenya itu dari setiap sentence di each paragraph. At the last sentence of each paragraph for main idea of the paragraph. Two paragraph. Nah, jadi kalau kalau hanya 2 paragraf yang ada di soal, maka kalian bisa melihat ya at the last sentence-nya itu each paragraf itu sebagai main ID-nya ya. Jadi kita harus bisa membedakan kalau 3 paragraf atau lebih, kita harus fokus ke sentence pertama setiap paragraf. Dan kalau hanya 2 paragraf, at the last sentence ya, kita harus menambahkan kata-kata atau informasi penting di paragraf apa namanya kedua paragraf itu di last sentence ya setiap paragraf ya last sentence di kalimat terakhir baru kita tarik kesimpulan oh ID-nya itu seperti ini and then the next tip that is find the repeating words in the sentence read. Nah, ketika kita sudah menemukan nih setiap first sentence in
paragraph of each paragraph ya, ketika kita sudah menemukan kalimat pertama di setiap paragraf, kita tarik kesimpulan. Kata apa sih yang sering muncul di setiap sentennya ini? Nah, baru kita bisa mengkonklusikan, menyimpulkan, ya, menyimpulkan. Nah, ini yang terakhir adalah conclude, menyimpulkan. Look at the option to find the conclusion. Jadi, intinya adalah kita harus lihat paragrafnya itu ada berapa. Lalu ketika paragraf itu lebih dari tiga atau lebih, maka kita harus lihat kalimat pertama di setiap paragrafnya, baru kita lihat kata yang sering diulang itu apa, dan kita simpulkan bahwa kata yang diulang itu di opsi yang keberapa, seperti itu. And then uh, biasanya kita juga ditanyain the title. Nah, gimana caranya untuk mengetahui title terbaik di passage itu atau di teks itu sebagai title terbaik? First, find the main idea or read the first sentence of each paragraph. Jadi, kita harus menemukan nih, find the main idea-nya tadi. Kita sudah tahu main ID-nya itu bagaimana tadi caranya adalah kalau paragraf itu tiga atau lebih, kita membaca setiap paragraf kalimat pertama. Kalau sudah kita tentukan, nah find the main idea, look at the repeating words or similar words mentioned. Jadi ketika kita sering menemukan kata itu di setiap sentence di first paragraph, di second paragraph, and so on. Nah, berarti itu yang menjadi title-nya. Nah, conclude, find the most easy to read phrase. Nah, kita bisa menyusun phrase-nya itu sebagai judul yang terbaik. Oke, itu kalau kita ditanya topik sentence. And the next about the details. Nah, biasanya kalau kita ditanyain detail itu apa namanya, find keywords ya, find key sentence. Nah, kita apa namanya, it refer to, nah kayak itu, nah itu bisa mencari detailnya itu ya. Nah, gimana caranya? First, find keywords. Semisal eh, questionnya adalah why the man is always use uh, why the man is always use maybe apa ya, why men when Erwin ya, why Erwin always use a good uniform to go to school, sebenarnya kenapa ya, kenapa sih Erwin itu selalu apa namanya, menggunakan uniform seragam yang terbaik, yang good, yang itu kenapa. Nah, itu akan finding in the context. Nah, kita mencari ada uniformnya itu ya, dari pertanyaan in the question itu ada uniform. Kita cari tuh keywordnya uniform di langsung. Kita nggak usah baca all the passage or the text, tapi langsung ke keywordnya, kata tadi ya, kata tadi uniform langsung. And then find the key sentence. Langsung ketika kita sudah temukan words-nya, kita find the sentence-nya itu full kita baca. Lalu baru kita conclude ya. Conclude at the option and the stated information found in the sentence read. Nah, berarti kita setelah kita mengetahui keywordnya, mengetahui sentence full-nya, dan kita bisa tarik kesimpulan bahwa oh, kayaknya ini nih yang pas untuk menjawab pertanyaan ini. Berarti harus sesuai keyword and sentence yang ada di passage. And then note, avoid words why, how, infer, imply, not to in the question for explicit details because there are for implicit detail. Nah, jadi ketika teman-teman nanti ketemu why, how, infer, imply, not to, or accept in the question, nah itu membutuhkan ini ya, apa namanya, implicit detailnya. Berarti langsung aja mencari di teksnya bahwa apa ini yang
for detailnya itu langsung dicari ya. Kita harus benar-benar paham tentang detailnya itu. Oke. And the next is vocabulary. Biasanya vocabulary ini itu reference ya. Define the reference ya. It itu refer to siapa, and then he refer to siapa, biasanya gitu. Determiner juga. The the man itu man-nya itu siapa. Nah, kayak gitu biasanya. Then look at and read. Look look locate and read. Nah, jadi kita harus tahu lokasinya itu di mana ya. Di baris keberapa, di paragraf keberapa, kita harus tahu. Look at where the words location. Nah, kita tahu, oh, dari pertanyaan ini, kita itu harus find the words itu, apakah di beginning, apakah di middle, or in the end of the sentence. After we know the location of the words, setelah kita tahu lokasinya di mana, read the following sentence according to the location. A sentence before, a half sentence, and whole sentence. Jadi ketika kita sudah mengetahui nih, apa namanya, eh di mana itu words locationnya, lokasi wordnya. Kita harus baca fullnya, sentence sebelumnya, sentence itu, dan sentence sesudahnya. And the whole sentence yang sebelum itu sentence dan sesudahnya itu harus kita pahami. Lalu setelah kita ketahui, find the noun referred itu. Nah, itu kira-kira noun itu refer ke siapa? Itu biasanya before it. Nah, of course, sebelum it itu pasti ada pembahasan. It itu ke siapa? Oke, kita nanti fokus ke contohnya. Ini. Nah, you can see in the slide ya, ada 5 pertanyaan. Kita nggak perlu loh baca the whole. Kita fokus ke pertanyaannya langsung. What is the passage about? Berarti ini fokus ke main idea ya, topik sentence-nya. Ketika kita what is the passage about, nah the first question ini kita langsung fokus the first sentence of each paragraph. Kita fokus kalimat pertama di setiap paragraf. Ini ada 3 paragraf, 1, 2, 3. Nah, pertama, the petition petition calls on the Royal College of Veterinary Surgeons to stop vet from offering homeopathy on animal welfare grounds. Nah, ada petition ini ya, the petition call. Nah, yang kedua, the Royal College of Veterinary Surgeon, which regulate the veterinary profession, recommend a caution approach to homeopathy for animal. Okay, Mike Elliott is qualified vet and veterinary home paid in the West Sussex and a past president of the British Association of Homeopathic Vets. Nah, di sini berarti all those sentence pertanyaannya ya, apa namanya, kalimat pertama di setiap paragraf itu about petition ya, petition. Nah, kira-kira dari sini yang petition itu yang mana? Nah, sudah kita ketahui ya. Ini adalah petition, ya kan? Ini ada juga home peti and petition. Nah, ada home peti and petition. Oke, oke. Kalimat paragraf pertama home peti and petition. Kalimat kedua apa kalimat pertama di paragraf kedua juga ada Humpty. Yang paragraf ketiga juga ada home page ya. Nah, of course harus ada kata itu. Nah, di sini yang mewakili adalah the petition for stopping homeopathy. Nah, jawabannya kita sudah tahu ya. Ini. Oke. Next. The words offering in the line 2 means kita langsung line to 1, 2. Offering. Nah, di bold ini ya. The word offering in the line 2 means promoting, donating, submitting, or suggesting. Nah, di sini offering homeopathy.
Berarti ini adalah from, offering. Nah, di sini itu sudah kita bisa, nggak mungkin kalau itu donating, nggak mungkin itu submitting, nggak mungkin itu suggesting. Yang yang bisa kita gunakan di sini adalah promoting, ya, promoting. Oke, next. The third question, the word started. The word started ini berarti detailnya lagi dan bisa kita bisa ke detail, kita bisa juga ini ke vocabulary menggunakan tips tadi. Kalau vocabulary tipsnya berarti apa? Vocabulary look at the words location. Nah, words location. Wordsnya in the line. Ini enak, sudah dikasih line 13. Oke, di sini. Nah, di sini ada started ya. Started. Nah, di sini. To meet standard. Veterinary suggestion should be agreed from the university and they shouldn't be using treatment that been disproven. The Royal College for Veterinary Surgeons, which regulate the veterinary profession, require ethical immediate. They said that they mean. Nah, di sini 10, 11, 12, 13. Nah, we cannot find started. Nah, mana startednya? Oke. Oke, home the animal issue and fail standard. And then it should be careful. Nah, startednya kita belum melihat started ini. Oke ya, line ini. Started. Who started the petition ini ya, bukan line 13 ini. Ini line berapa ini? 6 atau 7. Oke. Started here mean, nah, begin ya. Begin. Nah, oke. Or kita juga biasanya, bentar, bikin sama initiate ya. Initiated. Nah, Devon Fed who started the petition. Nah, di sini ya. Kita on the change of .org. Nah, di sini kita ada begin, ada initiated ya, dimulai dan menginisiasi. Nah, di sini kita yang lebih cocok itu adalah menginisiasi. Ya, yang di inisiasi oleh Devon ini ya. Devon ini. Oke. What is Mr. Camber's idea on animal humpty? Nah, di sini itu adalah mencari detail. Apa tadi? Detail apa tipsnya? Find the keywords. Find the key sentence and conclude. Keywordnya adalah Mr. Chambers. Here, Mr. Chambers. According to Mr. Chambers, idea on animal humpty. Nah, kita di sini sudah ketemu. According to Mr. Chambers, prescribing humpty is animal welfare issue and fail to meet the standard required for scientific veterinary practice. Nah, so it mean bahwa menurut Mr. Chambers ini humpty itu sangat ini ya namanya trust issue di animal dan itu belum memenuhi standar. Nah, berarti kan ini tidak mudah untuk apa namanya dilakukan. Nah, di sini C ini. Oke, C. And then why is competitive as unscientific by veterinarians? Veterinarians. Why? Nah, kita tadi sudah di paragraf pertama di akhir sentence ya. Nah, di akhir paragraf. Kenapa sih Hompeti itu eh, apa namanya dinilai itu tidak unscientific by veterinarians ini karena apa? Tadi adalah tidak memenuhi standar, ya kan? Tidak memenuhi standar dan apa namanya mungkin bisa
membuat animal itu membahayakan animal. Nah, kita lihat di kalimat selanjutnya. A veterinarian surgeon should be accredited degree from an accredited university, and they shouldn't be using treatment that have been disproven. The Royal College of Veterinary Surgeons, which regulate the veterinary profession, recommends a cautionary approach to harmony for animal. In response to this petition, it said that given demand for complementary therapies, it was better for clients sought advice from vegetarian surgeon that was qualified to make a diagnosis and could be held to account for treatment given rather than turning practitioners with no veterinary training. Furthermore, homeopathy is currently accepted by society and recognized by UK medicine legend and does not cause harm. Ya, ini harm to animal. Nah, ketika sudah ada apa namanya suatu university yang sudah menganalisis dan qualify untuk diagnosis itu, maka tidak akan berbahaya kepada animal. Tapi kalau tidak unscientific ya, tidak terakreditasi ininya dan tidak dilindungi oleh badan-badan hukum, dan of course it harm because it is dangerous for animal. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kita harus fokus nih. Kita benar-benar memang reading itu membutuhkan waktu yang sangat lama karena kadang untuk detailnya kita harus benar-benar memahami apa isi konteksnya itu. Tapi hal yang paling harus kita ketahui ketika ditanya topik sentence itu tadi, topik sentence itu main ID-nya itu look at the paragraph ya. Read the first sentence for each paragraph. Untuk title, ketika ditanya title, find the main ID-nya dulu, lalu kita harus tahu first sentence-nya apa, second sentence yang di apa namanya apa, first sentence ya, the first sentence for each paragraph kita harus conclude itu, sehingga kita tahu title-nya apa yang sering muncul. Oke, detailnya kita harus tahu, keywords-nya, key sentence-nya, lalu bisa mengconclude ya informasi tersebut. Lalu vocabulary-nya kita harus tahu it atau they atau yang biasanya pronoun atau determiner itu refer siapa. Kita harus tahu lokasinya di mana dan kita bisa mengetrack di sentence sebelumnya seperti apa. Oke, gitu teman-teman. Tips and trick yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. See you for the next tips. Bye-bye.